Welcome to our channel. Kesepian telah menjadi fenomena dan gambaran yang nyata dalam masyarakat Jepang hari ini. Hikikomori atau mengurung diri umumnya dialami laki-laki yang menderita penarikan sosial yang parah sehingga mereka tetap tinggal di rumah dengan sedikit atau bahkan tanpa interaksi selama bertahun-tahun. Pemerintah memperkirakan Jepang memiliki 1,15 juta hikikomori, bahkan bisa mencapai 10 juta populasi jika tidak segera diambil tindakan. Selain itu, ada pula konsep kodokushi atau kematian dalam keadaan sepi, di mana seseorang meninggal dalam kesendirian sebelum ditemukan beberapa bulan dan terkadang bertahun-tahun. Ya, inilah fakta dan kenyataan mengerikan yang mungkin tidak banyak diketahui tentang Jepang. Lantas, mengapa orang Jepang cenderung kesepian dan bahkan dalam beberapa kasus merasakan hidup tanpa cinta? Get your coffee dan mari kita telusuri bersama. Kesepian dalam data. Kesepian tidak diragukan lagi merupakan fenomena yang sulit untuk diukur. Akan tetapi, ada beberapa data yang berguna untuk setidaknya dapat menggambarkan kondisi yang ada. The Legatum Prosperity Index atau Indeks Kemakmuran Legatum yang secara komprehensif menilai kesejahteraan sosial dan ekonomi di seluruh dunia menempatkan Jepang di posisi 20 besar negara paling makmur di dunia. Namun, peringkat modal sosialnya yang mengukur kekuatan hubungan pribadi dan profesional memposisikan negara ini di peringkat 143 dari 167 negara. Hasil ini tentu sangat tidak sesuai dengan skor Jepang lainnya, sehingga sangat anomali menjadi dakwaan atas kemampuan negara ini untuk membina hubungan antar individu yang bermakna. Kemudian sebuah survei yang relatif kecil oleh Cyber Security Kaspersky yang mengamati hubungan antara teknologi dan kesepian menunjukkan bahwa 55,6% responden Jepang merasa kesepian sebelum pandemi COVID-19 dimulai. Sementara itu, Andrew Stickley dan Michiko Ueda dalam penelitiannya yang dirilis Januari 2022 menunjukkan bahwa kesepian tetap cukup tinggi pasca COVID di semua kelompok umur masyarakat Jepang. Penelitian tersebut selaras dengan data OECD Better Life Index yang secara konsisten menempatkan Jepang di bawah rata-rata dalam vertical community dan work-life balance. Jepang mengungkapkan indikator kesepian tidak langsung lainnya termasuk tingginya jumlah rumah tangga yang dihuni satu orang, jam kerja rata-rata yang panjang, hingga ketergantungan yang tinggi pada teknologi untuk menggantikan kekosongan sosial adalah beberapa penyebab tingginya kesepian di Jepang. Bahkan dalam laporan ini, kondisi rumah tangga yang hanya dihuni satu orang dapat meningkat menjadi 40% populasi di tahun 2040 mendatang. Mengatasi persoalan. Pemerintah Jepang telah mengakui dan melakukan serangkaian upaya ekstra untuk mengatasi masalah kesepian warganya. Pada Februari 2021, Perdana Menteri Yoshihide Suga saat itu menunjuk Tetsushi Sakamoto sebagai Menteri Kesepian pertama di Jepang. Keputusan tersebut sebagaimana diungkap BBC mengikuti jejak Inggris yang memperkenalkan posisi serupa pada tahun 2018 dan sebagian dipicu oleh peningkatan angka bunuh diri selama pandemi. Meskipun Sakamoto meninggalkan peran tersebut saat Fumio Kishida dilantik, Perdana Menteri yang masih muda itu membentuk gugus tugas baru untuk mengatasi kesepian dan isolasi sosial pada akhir tahun 2021. Gugus tugas telah ditugaskan untuk menawarkan layanan konsultasi sepanjang waktu melalui telepon dan media sosial, di samping bekerja dengan LSM serta sektor swasta untuk memastikan individu yang terisolasi dapat terhubung lebih baik dengan masyarakat. Kendati demikian, mengatasi kesepian sistemik dengan solusi setengah-setengah tampaknya gagal mengatasi akar penyebab masalah tersebut. Sebagai ilustrasi, jika kamu adalah penderita hikikomori atau mengasingkan diri secara mengerikan sehingga kamu tidak pernah meninggalkan kamar tidurmu selama bertahun-tahun, kira-kira seberapa besar kemungkinan kamu menelpon pemerintah untuk membicarakan masalahmu? Ya, nampaknya solusi yang efektif tidak akan pernah ada kecuali masalah kesepian dipahami secara menyeluruh. Mengapa orang Jepang begitu kesepian? Tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi di negara yang kaya ini ketika mahasiswa Jepang memasuki tahun terakhir mereka, musim shukatsu atau berburu pekerjaan pun dimulai. Bedanya, kita baru benar-benar melakukannya setelah berstatus fresh graduate. Tentu secara teori, mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan tempat bekerja yang sehat
tidak hanya menjanjikan penghasilan dan tingkat jaminan sosial, tetapi juga memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri ke dalam masyarakat yang lebih luas. Hanya saja persoalannya, kondisi ini adalah masalah persaingan sengit di pasar kerja, dan bagi mereka yang ketinggalan, peluang itu menjadi terbuang sia-sia. Kondisi ini bahkan lebih buruk dari generasi yang hilang yang sekarang memasuki usia 40-an. Belum lagi, ada yang kehilangan pekerjaan akibat sistem bubble. Sekali lagi, kebanyakan laki-laki yang status hidupnya tidak dapat dibedakan dari status mereka di tempat kerja. Orang-orang perusahaan yang menjalani kehidupan dekadensi materi yang manis dengan keyakinan bahwa semuanya terlalu besar untuk gagal. Ketika pasar kerja Jepang mengering pada tahun 1990-an, banyak yang menganggur atau diturunkan ke posisi bergaji rendah dengan otoritas serta hak yang terbatas. Menggunakan analogi dari feodalisme Jepang, mereka telah jatuh dari posisi sebagai daimyo atau tuan menjadi burakumin atau anggota kelas yang tak tersentuh. Dan bagi sebagian orang, rasa malu yang terlalu berat untuk ditanggung menyebabkan mereka menarik diri dari masyarakat yang dianggap mengkhianati mereka. Fakta demografi ini yang kira-kira berusia di atas 60-an, sebagaimana dalam penelitian Yasuyuki Fukukawa, Solitary That a New Problem of an Aging Society in Japan, kemungkinan besar menderita kodokushi yang menyebabkan setidaknya 30.000 kematian per tahun. Kodokushi sendiri merupakan mati dalam keadaan sepi atau sendiri yang mengacu pada fenomena orang Jepang yang mati sendirian dan tidak ditemukan untuk jangka waktu yang lama. Faktor-faktor lain tentu saja berkontribusi pada statistik, seperti perpindahan individu melalui bencana alam, misalnya gempa bumi Hanshin 1995 dan gempa bumi besar Jepang Timur, serta tsunami tahun 2011. Di samping itu, peningkatan kemacetan dan biaya hidup di perkotaan telah mengikis struktur tradisional 3 generasi rumah tangga Jepang. Dengan runtuhnya ikatan keluarga dan lebih banyak orang tua yang tinggal jauh dari kerabat terdekat mereka, mungkin peningkatan jumlah kematian dalam isolasi adalah hal yang tak terhindarkan. Teknologi, segalanya lebih baik atau sebaliknya? Kecintaan Jepang terhadap teknologi dipandang oleh beberapa orang sebagai penangkal potensial untuk perasaan sepi. Dalam makalah ini, menjelaskan robot sudah digunakan untuk mengatasi kekurangan pekerja serta dukungan pseudo-emosional di beberapa panti jompo. Universitas Tokyo bahkan telah memuji para lansia Jepang mengenai keunggulan teknologi VR yang membawa mereka berkeliling dunia. Selain itu, Jepang juga memiliki pasar boneka seks yang kuat, beberapa di antaranya bahkan memiliki fungsi AI, memungkinkan manusia dan robot mengalami relasi tidak hanya fisik, juga emosional dengan entitas non-manusiaan. Akan tetapi, bahayanya mungkin saja di sini. Dan inti dari keseluruhan argumen adalah bahwa kita merupakan makhluk sosial yang secara inheren mendambakan ikatan nyata dengan sesama manusia. Kendati teknologi mampu memberikan beberapa manfaat jangka pendek, kesepian tetap menjadi masalah utama yang tidak mampu hilang, bahkan dengan kecerdasan artifisial sekalipun. Populasi Jepang kini telah menua, lantaran berhadapan dengan tingkat pernikahan yang jauh menurun. Tingkat kesuburan rendah serta generasi anak-anak saat ini akan tumbuh di dunia yang terbiasa dengan jarak sosial dan penggunaan teknologi cerdas yang kompulsif. Pada akhirnya, penderitaan kesepian menyoroti sklerosis di jantung negara Jepang, dan jika tidak ditangani betul-betul dari sumbernya, penyakit ini jelas dapat terus berubah dan berbuah pahit selama bertahun-tahun.